warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kes Islam, di mana podcast yang membahas Islam dan dakwah. Nah, di episode kali ini podcast kami akan membahas tentang dakwah di era konvergensi media berbasis AI. Dan hari ini tuh kita kedatangan tamu yang spesial, yaitu Kak Nadia. Hai Kak. Hai. Nah, Kak Nadia ini adalah mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Ya, benar. Nah, di mana di jurusan tersebut membahas tentang dakwah. Jadi di pembahasan kali ini tuh kita cukup bisa lah ya nyambung gitu dengan Kak Nadia ini. Oke, sebelum kita masuk ke bahasan yang lebih tinggi, konvergensi media dan AI. Kalau boleh tahu nih Kak, apa sih hubungan konvergensi media dan AI dan dengan dakwah itu bagaimana? Oke, kalau ngomongin konvergensi gitu ya. Konvergensi itu kita tahu gitu ya bahwasanya konvergensi itu merupakan penyatuan berbagai media gitu. Kayak misalkan dulu tuh biasanya kita kalau denger dakwah tuh paling ya udah cuma di radio gitu. Atau yang lebih konvensionalnya lagi ya dakwah tuh paling cuma bisa disaksikan lewat mimbar gitu, lewat pengajian gitu ya, pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak, khutbah Jumat juga gitu kan. Nah, sementara di era sekarang tuh yang semakin canggih gitu ya, sekarang tuh dakwah tuh lebih lebih fleksibel gitu. Sekarang ada yang namanya media sosial. Nah, media sosial sendiri tuh merupakan konvergensi gitu ya secara nyata gitu, karena menggabungkan antara audio dan juga visual gitu. Jadi ya kita tuh bisa tuh dakwah di media sosial gitu. Oke, jadi emang sih sekarang tuh banyak banget dai-dai yang kalau berdakwah tuh lewat YouTube, TikTok, apalagi YouTube nih ada podcast. Siapa sih Ustadz yang viral podcast sekarang tuh Kak? Itu gak sih Habib Jafar ya? Iya, yang podcast log itu. Iya benar-benar. Ya viral banget ya, ngajakin orang login terus. Iya betul. Nah, ngomongin konvergensi media, sekarang kita ke AI-nya nih Kak. Dalam jurusan kakak nih, komunikasi penyiaran Islam, pasti ada gak sih tugas yang dimana kakak tuh harus bikin video yang berdurasi 30 detik dengan dakwah tema bebas gitu? Ada banget sih itu, kayak hampir sering kali ya bikin konten tuh kayak harus bikin video dakwah yang muat gitu di Instagram. Kan mau gak mau tuh durasinya kan harus sesuai gitu ya. Ketentuan Reels tuh gak bisa banyak-banyak, gak bisa panjang-panjang gitu kan. Mentok-mentok ya udah kalau agak panjang ya paling semenit gitu kan. Singkatnya ya di 30-40 detik gitu kan. Nah, menurut kakak nih, Gen Z tuh suka yang 30 detik atau yang sejam nih Kak? Aduh, kalau ngomongin Gen Z gitu ya, yang udah terpapar banget gitu sama teknologi, sama video-video pendek gitu ya. Kalau menurut aku kayaknya lebih suka yang pendek sih ya. Kayaknya tuh lebih suka yang 30-60 detik gitu. Karena pastinya Gen Z tuh kalau disuguhkan dengan video yang pendek tuh mereka tuh bakalan ngerasa enjoy gitu ya, karena udah terbiasa dimanjain gitu matanya gitu kan. Kalau misalkan nonton yang 1 jam gitu ya, itu pasti udah boring duluan, langsung swipe aja gitu kan. Iya benar. Apalagi nih sekarang tuh kan udah zaman canggih, kita tuh bisa ngelihat dakwah tuh lewat handphone, lewat TikTok gitu ya, 30 detik itu. Sambil tiduran juga bisa kali ya, nge-scroll gitu ngelihat dakwah. Nah, dalam isi kontennya kan 30 detik itu aku tuh sering banget nih ngelihat di mana ada kata-kata dalam kontennya tuh kayak misalkan tuh si ustadznya tuh bilang kita tuh harus berbakti kepada orang tua, dan di bawah juga ada kita harus berbakti kepada orang tua. Nah, dalam proses editing, apakah itu tuh ngedit pakai kakak sendiri ngedit atau bantuan AI Kak? Oke, mungkin itu auto text kali ya, itu tuh auto text. Jadi sebenarnya auto text sendiri tuh udah ada
fiturnya gitu di aplikasi editnya secara langsung gitu. Jadi kita tuh gak perlu ribet lagi buat ngetikin apa yang kita omongin. Kita harus berbakti, kita harus berbakti. Kita gak pernah lagi tuh kayak gitu. Ribet banget gak sih? Iya. Ribet, udah ribet, buang-buang waktu gitu kan, kayak aduh gimana gitu kan. Nah untungnya tuh kan dengan perkembangan teknologi digital gitu, apalagi sekarang ada AI, jadi kita ngomong apa aja tuh udah langsung ke record gitu. Dan itu tuh kalau dilihat-lihat lumayan akurat sih ya kalau menurut aku, bener-bener yang hemnya aja tuh itu bisa ada gitu. Iya. Ngomongin AI juga nih kak, kakak pernah nggak sih ngeliat video Google yang VO3 itu yang lagi viral sekarang? Oh iya tuh yang realistik banget itu ya. Iya, yang Iya. orangnya tuh mirip banget sama manusia itu loh Iya, kak. aku tahu tuh. Nah kakak tuh udah pernah nyoba buat atau gimana kak? Kalau nyoba buat, jujur belum ya aku tuh. Tapi pernah tuh lihat konten-konten orang-orang yang udah pakai Google VO3 gitu ya. Udah liatin gimana cara mereka buat make VO3. Pas aku tonton tuh konten mereka kayak buatkan animasi anak yang sedang mengaji dengan latar masjid apa segala macem gitu, dan itu tuh langsung tren muncul gitu ya si videonya tuh. Dan pas aku lihat tuh kayak wow gitu kan, ini tuh kayak realistik banget gitu, kayak Nyata banget gitu ya. kayak film gak sih jatuhnya, si tone warna dan segala macamnya tuh kayak film gitu. Bahkan ya kak, waktu aku awal pertama kali lihat VO3 itu, aku tuh terkecoh banget. Ini tuh buatan emang manusia atau AI gitu, emang Iya. kayak semirip itu sama manusia. Iya bener banget sih. Nah terus nih ya buat teman-teman yang belum tahu gitu kayak gimana sih Google VO3 ngebuat itu, kayak serealistis apa, mungkin kita bisa lihat bareng-bareng aja kali ya cuplikannya. Ini dia. Ibu na bapak duduk aja biar aku yang beresin. Nah mungkin seperti itu ya kak, Ya. proses VO3 hingga menjadi gambar yang begitu realistis. Nah menurut kakak sendiri nih, tanggapan Kanadia tentang VO3 dan gimana dakwah Ustadz yang bisa dibilang harus bisa banget ngikutin perkembangan zaman, apalagi kan sekarang tuh banyak banget ya Ustadz yang belum ngerti teknologi. Iya, gitu, gaptek. Iya bener banget. Gimana sih tanggapan kakak? Tanggapan aku ya sebenarnya tergantung sasaran audiens dakwahnya gitu. Kalau misalkan kita yang ngincer yang anak muda-muda kayak Gen Z, Gen Alpha yang udah pasti tuh udah hatam banget lah ya kalau soal teknologi, soal AI itu, ya mau gak mau kita tuh harus menyesuaikan gitu. Bener-bener kita harus ngikutin perkembangan zaman. Apa nih yang lagi rame? Oh Google VO3. Kita bisa tuh manfaatin Google VO3 buat nambah visual di konten dakwah kita gitu. Karena kita tahu ya kalau misalkan si videonya tuh meskipun pendek, tapi kalau misalkan isinya cuma kita doang yang ngomong apa segala macam, si orang-orang tuh bakal langsung swipe gitu, karena apa nih bosen banget gitu. Tapi kan kalau ada animasinya kita tuh bakal jadi anteng gitu ya buat nonton gitu. Jadi ya kalau menurut aku gitu sih, harus mau gitu, mau gak mau tuh harus bisa ngikutin perkembangan zaman gitu ya. Kecuali kalau misalkan si sasaran dari dai-nya tuh emang orang-orang yang udah di atas milenial gitu ya, yang emang udah maaf gaptek banget gitu ya, misalkan ya udah gitu dakwahnya konvensional aja gitu kan, biar ngebangun kebersamaan juga gitu. Nah tadi tuh VO3 tuh kadang tuh ustadz tuh sering memanfaatkan VO3 untuk dakwahnya. Jadi kayak sebagai contoh dari pendakwahannya, contoh bagaimana cara misalkan dia tuh lagi berdakwah, manusia harus punya berakhlak mulia, berbakti pada orang tua. Nah, sebagai pendukung medianya digunakan VO3 untuk ustadz. Jadi kadang emang harus banget ya kak ustadz tuh untuk mengerti bagaimana cara teknologi bekerja gitu. Kadang audiens apa sih target pasar orang-orang yang ingin dia ceramahi pun dia tuh harus melihat apakah targetnya tuh bakal selamanya gen yang di atas milenial, karena kan mungkin gen di atas milenial tuh sekarang tuh emang udah gak banyak gitu ya, udah dikit. Nah
beralihlah harusnya ke Gen yang Gen Z. Jadi mereka tuh harus banget paham dengan teknologi. Nah, berhubungan dengan teknologi dan AI nih Kak, Kakak pernah gak sih ngeliat tentang masalah hak cipta yang ramai itu di berita? Ini adalah pelanggaran hak cipta tentang konten yang asal ambil comot aja gitu. Pernah sering kan? Iya, pernah banget. Makanya sih kalau menurut aku gitu ya, kita tuh sebagai misalkan konten kreator gitu ya, udah seharusnya setiap kita bikin konten itu kita cantumin source gitu ya, cantumin sumber gitu kitanya gitu, misalkan nama IG kita atau nama TikTok kita tuh apa nih username-nya, cantumin aja gitu di video kita gitu, biar orang-orang tuh gak asal ngambil, gak asal nyemot video kita terus dipakai buat hal-hal yang gak bener gitu sama orang-orang yang gak bertanggung jawab gitu kan. Misalkan kayak kita tuh udah bagus nih konten kita tuh tentang apa dakwah gitu ya, tapi tahu-taunya main diambil tuh sama orang, tiba-tiba dijadiin konten sarkas, dipotong gitu kan. Itu bahaya banget sih ya. Jadi kalau misalkan kita cantumin source ya, setidaknya orang-orang tuh aware gitu ya, kayak oh ini mah bukan akun resminya, nah kita bisa tuh cari akun resminya, nah lari lah gitu kan ke akun resminya, jadi kan bisa ngeverifikasi gitu, ngevalidasi lagi si kontennya tuh emang bener ya, ngerusak atau malah membangun gitu kan. Benar-benar. Jadi emang harus banget ya dipilih-pilih gitu. Iya, betul banget. Wah, Masya Allah banget loh pembahasan di episode kali ini bareng Kak Nadia. Makasih banyak loh Kak udah sharing-sharing tentang dakwah di era konvergensi ini. Dan AI juga tadi tuh ngebahas VO3. Makasih banyak ya Kak. Iya, sama-sama. Makasih juga ya udah undang aku ke podcast ini gitu kan. Ini keren banget sih asli. Kalian wajib nonton teman-teman. Iya, mungkin cukup sekian dari podcast kita ini, dari episode kali ini. Buat kalian yang gak sabar nunggu episode-episode podcast selanjutnya, jangan lupa di subscribe di YouTube channel ini. Dan jangan lupa like juga konten di episode kita kali ini ya Kak. Sampai jumpa kembali, dadah.